Blunder PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. PBNU sebagai pimpinan tertinggi organisasi keagamaan yang seharusnya diatur oleh para ulama mengambil langkah yang blunder terhadap NU dan warga Nahdliyin sendiri dalam menentukan sikap menghadapi Pilpres. PBNU tidak melakukan pendekatan ilmu agama secara syar'i, bagaimana enggak, aturan syariat enggak, dan wawasan keulamaan yang diputuskan oleh para ulama yang dapat dipercaya itu tidak dilakukan, tetapi justru melakukan pendekatan politik pragmatis dan keuntungan duniawi semata dengan mendukung paslon nomor 2. Ini dengan teror, kata sebagian kawan, pemecatan bagi pengurus yang dianggap membangkang, atau dengan bahasa di Marzuki mustamarkan, akan dipecat seperti Ki Marzuki Mustamar kalau gak mendukung paslon 02. Ini misalnya ya, salah satu fungsionaris PBNU mengatakan, jangan memilih capres calon presiden yang didukung oleh PKS dan Abu Bakar Ba'asyir. Ada yang bilang begitu. Ini suatu alasan yang dapat menurunkan martabat PBNU. Mengapa? Ini tidak ilmiah. Alasan ini gak level dengan ulama, apalagi duduk di PBNU. Mestinya di PBNU kan ulama besar kan, selevel dengan keulamaannya, apa yang disampaikan. Mengapa begitu? Padahal kita tahu calon presiden nomor 2 yang didukung oleh PBNU itu juga didukung oleh Partai Gelora. Partai Gelora ini pecahan dari PKS, dan Gelora ini Salafi Wahabinya radikal, lebih radikal daripada yang sebelumnya. Dan di situ ada Fahri Hamzah yang pernah menolak hari santri pada waktu Pilpres tahun 2014. Ini ada kumpul di situ. Tapi kita ini enggak pakai alasan seperti ini. Misalnya jangan pilih capres yang didukung oleh Partai Gelora dan Fahri Hamzah. Tahu siapa? Enggak. Mengapa? Karena ini tidak ilmiah, gak level. Kemudian lagi ada juga fungsionaris PBNU yang bilang Gus Muhaimin tidak pernah sowan ke para kiai NU untuk menjadi cawapres. Ini alasan konyol dan blunder PBNU. Mengapa? Padahal yang ngomong begini dari PBNU yang bersangkutan bukan kiai dan bukan ulama juga, hanya duduk di PBNU. Seakan-akan ini pernyataan begini seakan-akan PBNU beranggapan bahwa ulama NU adalah orang-orang yang duduk di PBNU walaupun bukan ulama. Dia yang harus disowani. Sedangkan para kiai yang tidak punya jabatan di NU bukan ulama dan bukan kiai NU. Ini parah begini ini. Saya teringat ya apa yang pernah disampaikan Gus Mus sekitar tahun 2014. Gus Mus pernah bilang, MUI itu makhluk apa, kata beliau. Mengapa? Karena ada orang diangkat jadi tukang sapu di MUI lalu bilang ulama, padahal bukan apa-apa. Diangkat jadi tukang ketik lalu ulama. Nah sekarang ini Gus Mus yang mulia, yang terhormat, apa yang sampeyan dawuhkan ini gak cocok dengan PBNU sekarang. PBNU makhluk apa? Karena ada bukan ulama, ada di PBNU dianggap ulama, lalu pernyataannya mewakili ulama PBNU. Apa begitu? Apa gak cocok Gus? Coba, saya kira ini perlu dikoreksi. Orang-orang yang ada di PBNU, yang ulama dan yang bukan ulama. Mestinya yang ngomong tuh yang ulama, bukan yang bukan ulama. Ini ingat dawuhnya Gus Mus dulu. Silahkan dicari di Google sekitar tahun 2014. MUI makhluk apa? Saya masih ingat itu. Ini sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.